dari Departemen Kewirausahaan HMJA Harmonis. Dan saya sendiri, Winda Sucinisi dari Departemen Pendidikan HMJA Harmonis. Kita ini mau ngapain sih, Win? Kita mau kasih tahu kalian tentang info yang menarik nih. Ada apa tuh infonya? Dari saya sendiri pengen ngasih tahu tentang PKM. Dan saya sendiri ingin menjelaskan perihal PMW. Apa sih PMW dan PKM itu? Langsung aja. Yuk, simak videonya. Halo Sobat PKM, kenalin nama saya Winda Sucinisi dan saya dari Departemen Pendidikan. Dan di sini saya pengen kasih tahu kalian nih mengenai PKM. PKM itu apa sih? PKM merupakan program kreativitas mahasiswa yang dilaksanakan oleh Kemendikbud untuk kalian nih. Untuk apa sih? Untuk mewadahi kreativitas kalian. Nah, sobat-sobat PKM itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, PKM 5 bidang, PKM karya tulis ataupun KT, dan juga PKM GFK, gagasan futuristik dan juga konturistik. Nah, PKM 5 bidang itu sendiri terdiri dari PKMP ataupun PKM penelitian, PKMK ataupun PKM kewirausahaan, dan ada juga PKMM, PKM pengabdian kepada masyarakat, dan yang keduanya adalah ada PKM KC, Karsa Cipta, dan juga PKMT, PKM Teknologi. Dan pada kesempatan ini, saya nggak sendiri, tapi ada pemenang dari PKM yang lolos sampai pendanaan, yaitu ada Kak Abdul Aziz Hanif Akmaludin dari Teknik Elektro. Yuk langsung aja kita bincang-bincang sama dia. Halo semuanya, kali ini saya sudah bareng sama Kak Aziz. Halo Kak Aziz. Halo Wina. Nah Kak, untuk pertanyaannya nih Kak, menurut sudut pandang Kakak, PKM bagi Kakak itu apa sih? Menurut saya, PKM itu ajang untuk menuangkan ide atau kreativitas mahasiswa. Oke, berarti ide ya Kak ya. Nah, tapi kalau misalkan yang membuat Kakak tertarik nih buat ikutan PKM itu apa sih? Tertarik? Iya. Sebenarnya itu ini ceritanya. Iya, apa. Cuman awalnya dari ikut-ikutan doang dari teman. Itu juga dulunya itu ada GBA PKM tahun lalu. Oh, jadi dari situ Kakak mulai tertarik. Dan Kak, kenapa Kakak milih PKM KC? PKM KC? Iya. Karena itu sesuai dengan jurusan saya. Saya kan elektro. Iya. Nah, elektro itu lebih buat alat ya. Jadi di KC itu Karsa Cipta. Iya. Dia itu program PKM-nya itu dituntut untuk mahasiswa itu untuk buat alat. Jadi itu artinya PKM kali ini itu harus sesuai dengan jurusan, dan apa yang kita kuasai itu langsung ke PKM itu ya Kak ya. Jadi kita jurus-jurusin tuh di situ. Iya, bisa. Tapi ada juga yang nggak nentuin jurusannya. Oke. Nah, karena kita nih dari saya juga dari jurusan akuntansi, menurut Kakak untuk PKM itu sendiri peluang terbesarnya nih harus ikutan yang mana sih Kak? Bisa kewirausahaan, bisa penelitian juga. Jadi dua itu berpeluang besar. Belum tentu juga ya besar tentunya. Berarti gimana kitanya untuk mengimplementasikan di PKM tersebut? Benar. Oke. Nah, jadi bagi kalian yang jurusan akuntansi ini dan kalian maba-maba baru, boleh banget ikutan PKM kewirausahaan dan juga penelitian karena berpeluang besarnya juga di situ. Dan tapi gimana kitanya juga ya Kak ya? Benar. Oke. Tapi Kak, untuk yang hambatan-hambatan pasti dong ada nih di PKM. Rasa jenuh, rasa capek buat ikutan PKM itu, hambatan-hambatan dari Kakaknya itu apa sih? Hambatan kalau dari saya sendiri masalah waktu ya. Karena kan saya juga ikut organisasi, Iya. terus ikut program asrama juga. Program asrama? Iya. Oh, jadi di PNJ itu ternyata ada program asrama loh teman-teman. Terus apa lagi nih Kak hambatannya? Iya, paling tugas. Jadi bentrok ya kayak waktu untuk memanagenya itu lebih sulit untuk seperti itu gitu. Iya, lebih padat. Nah, tadi kan udah ada hambatan-hambatan nih Kak. Tapi gimana caranya Kakak untuk mengatasi hambatan tersebut? Cara mengatasi hambatannya? Iya. Ya dari manajemen waktu. Dari manage, berarti dari pribadinya masing-masing untuk memanage waktu tersebut. Ya, pilih skala prioritasnya. Oke. Nah Kak,
bagaimana nih? Ini yang paling titik pentingnya, cara mencari judul yang menarik dan membuat latar belakang yang baik. Itu gimana tuh Kak? Karena saya juga susah bikin yang kayak gitu. Gitu. Iya. Jadi saya benar-benar tekanin dari dosen pembimbing saya. Oke. Jadi Anda jangan mencari solusi, Jangan mencari solusi, lalu cari permasalahannya dulu. Iya, bisa dalam implementasi sehari-hari Iya. atau enggak ya yang terjadi di dunia ini. Jadi untuk permasalahan tersebut berarti permasalahan-permasalahan yang terbaru yang bisa kita angkat itu malah menjadi daya tertarik sendiri untuk PKM itu sendiri. Iya, jadi pertama cari dulu masalahnya, baru cari solusinya. Oh, berarti kalian nih tipsnya pertama adalah cari dulu masalahnya, baru solusinya, gitu ya Kak ya? Iya, Oke. cari masalah dulu. Nah Kak, boleh nggak sih ceritain sedikit aja nih ke teman-teman untuk para maba ini dari Kakak awal mulai ikutan PKM sampai akhirnya lolos ke pendanaan? Berawal dari ini, Gebiar PKM. Oke, Gebiar PKM. PKM pas itu sebenarnya itu kayak ke trigger gitu ya, kepancing dengan teman-teman juga, Oke. teman sekelas. Jadi ada satu dosen saya yang kebetulan ngajar di kelas saya, dia itu kayak gencarin banget PKM. Nah, dari situ banyak teman-teman yang ikutan PKM. Dan sebenarnya kalau dibilang saya termasuk yang telat ya. Juga ya masalah kalau lomba-lomba gitu awalnya nggak tertarik. Iya. Cuman entah mengapa tiba-tiba kayak pengen gitu kan, karena ajangnya se-Indonesia kan, se-Universitas Indonesia. Iya benar banget. Nah, akhirnya ikut Gebiar PKM. Dan di situ benar-benar baru sendiri saya. Belum punya tim, belum punya partner, belum ada omongan sama sekali dengan teman. Nah, dari situ ketemu satu orang teman yang satu jurusan juga tapi beda kelas. Oke, berarti beda kelas. Nah, untuk timnya itu sendiri nih, untuk ikutan PKM itu harus butuh berapa orang sih dalam satu tim itu? Kalau Kakak, timnya berapa orang? Kalau untuk KC 3 orang. 3 orang, dan itu harus satu prodi atau beda-beda prodi? Bisa beda prodi, bisa satu prodi. Oke, berarti untuk peluangnya nih Kak, peluangnya itu lebih besaran mana sih? Yang satu prodi atau yang beda-beda prodi? Peluang Atau bahkan beda jurusan di dalam PKM itu? sesuai dengan konsentrasinya. Oke, berarti harus apa yang ingin kita buat, dan berarti kita bisa di sana mencari untuk entah itu beda prodi atau itu sama prodi, yang penting gimana konsentrasinya ya Kak ya? Oke. Nah Kak, aku mau tahu menurut Kakak nilai kesulitan pembuatan PKM dari 1 sampai 10? 1 sampai 10. Ya. Kalau kesulitan Kesulitan 9, berarti sulit guys. enggak. Ntar dulu, Apa 9 tuh? menurut saya. Oke. Karena menurut saya ini PKM ini yang paling tinggi lah menurut saya. Tapi sebenarnya berarti sulit juga dong. Ya karena pesaingnya banyak. Iya bener, karena saya juga gagal dan Kakak dapat lolos pendanaan itu hebat banget, dan kalian harus ikutin kayak Kak Ajis. Dan faktanya nih ya, Apa tuh Kak? faktanya tuh untuk tahun ini Iya. PKM ada 65.000 proposal yang dikirim Wow. dan yang diterima pendanaan sekitar 5% doang. Speechless. Dan Kakak masuk ke dalam pendanaan. Kira-kira dapat berapa sih Kak? Pengen tahu nih. Iya. Kemarin itu sebenarnya dibatasin. Iya. Dan proposalnya maksimal sekitar 12,5 juta. Itu untuk Aceh ya. 12 juta. Oke. Oke teman-teman, pasti kalian penasaran banget dong judul apa ya sih yang sampai lolos ke pendanaan. Langsung aja kita tanyain ke Kak Ajisnya. Kak, judul Kakak itu apa sih? Saya jadi penasaran gitu. Judulnya nih ya, Iya. rancang bangun emergency button untuk pendaki gunung menggunakan long range. Wow, gak kepikiran, sumpah itu gak kepikiran, itu judul yang menarik. Dan untuk terakhir nih Kak, 3 kata untuk PKM. 3 katanya: menantang, seru, tawakal. Tawakal. Oke, terima kasih Kak Ajis, dan kalian harus banget ikutan PKM karena kenapa Kak? Ikutan PKM karena
karena menantang banget. Menantang banget. Oke, sampai jumpa dan see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Oktaviana Handayani selaku moderator dalam diskusi PMW ini. Dan saya perwakilan dari staf Departemen Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. PMW, Program Mahasiswa Wirausaha, adalah suatu kegiatan yang memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam kewirausahaan untuk memulai berwirausaha dengan basic ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dipelajari. Program ini memberikan bantuan bagi mahasiswa dalam bentuk dana modal usaha yang dapat digunakan secara perorangan dan kelompok. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Nah, dia itu Muhammad Febrianto. Kita biasa panggilnya Karian. Karian ini dia mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta angkatan 2017. Tentunya Karian ini memiliki banyak pengalaman di organisasi. Yang pertama, Litbang HMJA Harmonis. Yang kedua, Litbang HMJA Unggulan. Yang ketiga, Staf Departemen Kewirausahaan Kabinet Kolaborasi. Yang keempat, Kewirausahaan Mars Project. Yang kelima, Regular Practice Pack. Karian juga meraih prestasi juara 3 bisnis Plan Competition di Universitas Brawijaya. Dan dia mempunyai pengalaman kerja sebagai yang pertama, founder Bakso Bakar Kanus. Yang kedua, akuntan PT Inspirasi Karya Insan. Yang ketiga, tutor di Bimbel BTA Alumni Depok. Nah, kita langsung aja yuk sambut Kariannya. Halo Karian. Nah, berhubung Karian udah dateng nih, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Kak tentang PMW ini. Boleh nih Kak diceritain sedikit ke teman-teman mahasiswa baru nih, kenapa Kakak tertarik untuk ikut PMW? Karena waktu dulu tuh kakak pengen banget punya usaha. Dan setelah kakak cari tahu di kampus ini, banyak sekali program tentang kewirausahaan teman-teman. Dan salah satunya yang membuat kakak tertarik ikut PMW dan program kewirausahaan yang lainnya, itu kita bakal dapat pendanaannya teman-teman. Menurut Karian nih, ikut PMW itu penting gak sih Kak? Dan apa aja nih Kak manfaatnya? Penting buat kalian yang mau buka usaha dan buat kalian yang mau mandiri. Dan manfaatnya apa aja sih teman-teman? Nah, manfaatnya kalian bisa tahu nih tentang informasi bisnis. Terus kalian bisa berlatih untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kalian juga bisa pitch deck ke investor. Terus kalian bisa tahu bagaimana caranya ngejual produk. Dan untuk saat ini, sekarang lagi ada program kewirausahaan nih teman-teman dari khusus vokasi. Nah, itu pendanaannya 10-40 juta. Menarik banget kan? Oh iya Kak, ada tips-tips tersendiri nggak sih Kak kalau nanti sekiranya teman-teman semua di sini mau ikut PMW nantinya? Tips yang pertama, kalian harus cari tim dulu. Nah, cara cari tim, kalian tuh harus beda jurusan dan beda angkatan. Kenapa beda jurusan? Karena setiap orang punya kalian masing-masing. Misalnya nih, kalian butuh anak desain atau enggak kalian butuh anak teknik. Nah, sementara kalian itu jurusannya akuntansi. Nah, kalian harus berkolaborasi antar jurusan. Terus yang kedua, kenapa jurusan angkatannya harus beda? Itu karena supaya ada penerusnya, teman-teman. Jadi kalau usaha kalian berkembang, ada penerus yang bisa ikut di tahun berikutnya. Dan yang kedua, itu bisnis kalian tuh harus unik. Jadi biasanya proposal yang lolos itu mempunyai keunikan masing-masing terhadap bisnisnya. Terus yang ketiga, itu prospek perkembangan bisnis kalian tuh harus jelas dari disusun setiap tahun atau setiap bulannya. Terus yang keempat, kalian harus punya ilmunya dulu teman-teman. Jadi jangan sampai kalian memulai suatu hal bisnis tanpa ada ilmu. Karena kalian pernah denger kan, biasanya orang mulai action aja dulu dan mulai gerak aja sekarang, tapi tanpa didasari ilmu. Nah, itu biasanya hanya segelintir orang yang berhasil, tapi banyak juga yang gagal. Kesulitan apa aja sih Kak yang Kakak rasain waktu Kakak itu membuat proposal yang nantinya bakal diserahin ke Kedungki? Pasti ada kan ya Kak kesulitan-kesulitannya? Kesulitan yang pertama itu kakak sering banget dapet revisi. Nah, kan kakak punya dosen pendamping. Biasanya setelah diperiksa itu banyak salah-salahnya. Akhirnya pengajuannya itu jadi lama. Terus yang kedua, itu biasanya pudir 3 yang repot, susah kita minta tanda tangannya.
kalian pasti bakal ngalamin deh kalau ngurus proposal ataupun proposal kegiatan itu pasti paling susah Pudir 3 karena biasanya suka nggak ada atau enggak pengajuannya sangat lama. Waktu itu kakak pernah kejadian Hamin 2 pengumpulan proposal, Pudir 3-nya malah keluar kota. Wah, terima kasih banyak Aryan atas informasi yang sudah kakak jelaskan kepada saya dan teman-teman semua. Jadi pengen ikut PMW nih. Nah, pasti banyak kan yang menunggu sesi tanya jawab kali ini. Saya sudah merangkum apa aja sih kira-kira yang akan teman-teman tanyakan pada Karyan. Langsung aja ya, kita mulai tanya jawab sama Karyannya. Nah, seperti yang kita udah tahu nih, Karyan kan merupakan founder dari Bakso Bakar Kanus, yang notabene-nya bergerak di bidang kuliner. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih Kak, kenapa kakak memilih usaha di bidang seperti ini? Kayak pertama, kakak nyari bisnis tuh yang jelas marketnya sama yang udah banyak disuka orang. Dan yang terpenting tuh bahan bakunya mudah didapat teman-teman. Nah dari dulu itu kakak suka banget makan bakso. Sampai suatu saat kakak bikin sebuah inovasi nih. Kakak pengen kenapa nggak bikin bakso sendiri. Akhirnya kakak bikin inovasi bakso kuah dengan inovasi yang berbeda. Dan kebetulan waktu itu di kampus lagi ada lomba teman-teman, namanya lomba sains terapan. Terus kakak ikut, kakak kasih tahu inovasi kakak dan kakak juara harapan di situ. Nah dari situ kakak mulai termotivasi untuk berkembang kulinernya di seputar bakso aja. Nah dari situ nih kakak mikir produk kakak itu ternyata nggak praktis teman-teman. Kakak nyari produk yang praktis. Kira kakak cari ide dan dapet bakso bakar. Itu bakso bakar biasanya di Malang kan banyak banget tuh, tapi ternyata di Jakarta atau di Jabodetabek itu belum sebanyak di Malang. Nah maka dari itu kakak mau bisnis bakso bakar supaya kakak pengen menjadi satu-satunya retail bakso bakar terbesar di Jabodetabek. Apa aja sih Kak tantangan-tantangan yang pernah kakak hadapi setelah 1 tahun lebih merintis usaha ini? Tantangan yang pertama itu adalah menjaga standar dan kualitas produk. Itu hal yang susah banget di awal. Karena apa, waktu itu kakak pernah ada yang komplain baksonya kekecilan, ada yang baksonya kegedean, terus bumbunya kebanyakan, bumbunya kurang. Dan itu harus kalian pikirkan di awal teman-teman, jangan sampai pelanggan kalian kecewa. Terus yang kedua, menjangkau market di jurusan lain itu susah. Dulu kakak jualan itu hanya di jurusan AK, AN, dan TGP. Untuk jurusan teknik itu susah karena setiap jurusan itu punya karakter tersendiri. Jadi kalian harus tahu nih target market kalian karakternya seperti apa. Terus yang ketiga itu tentang harga. Harga yang paling susah untuk kalangan mahasiswa. Kenapa? Kakak selalu bentrok antara HPP dan harga jual. Karena mahasiswa itu biasanya mau harganya murah tapi kualitasnya seenak-enaknya. Pokoknya harga 2.000 aja itu masih ditawar teman-teman. Jadi waktu itu kakak hambatannya kakak ngejual harga 2,5, sementara produk 2,5 itu seharusnya worth it, tapi untuk mahasiswa masih suka ditawar. Itu yang tantangan. Kayak yang keempat itu scale up. Untuk scale up atau berkembang itu pasti kalian bakal ngalamin deh. Misalnya dulu kakak mulai jualan dari kampus kayak danusan sistemnya, terus sekarang kakak udah mau buka gerobak. Nah kakak sekarang mau scale up untuk yang gerobaknya supaya kakak pengen jangkauan market kakak lebih luas. Itu tantangan banget. Tantangannya itu kalian harus membuat proposal lagi, terus kalian harus analisa market kalian. Banyak hal yang kalian harus rancang dari awal. Ketika kita memiliki usaha yang tergolong baru nih Kak, gimana sih cara kita branding dan promosiin usaha kita biar usaha kita dikenal oleh banyak orang? Boleh minta sarannya dong Kak? Oke, kakak akan kasih tahu bagaimana caranya kalian promosiin produk kalian di saat kalian mau buka usaha. Yang pertama itu kita bakal kenal namanya di marketing itu snowball effect. Jadi ada 5 teman-teman. Yang pertama itu branding. Branding itu berarti kalian harus tahu nih logo kalian itu seperti apa dan nama usaha kalian itu apa. Itu harus sesuai dengan karakteristik usaha kalian. Dan yang kedua itu produk jagoan atau produk unggulan kalian. Nah, kalian harus memiliki produk unggulan supaya kalian
lebih diminati dan lebih tertarik orang-orang untuk datang ke tempat kalian. Terus yang ketiga, konten komunikasi. Itu kalian harus buat foto-foto yang bagus, desain yang bagus. Biasanya ini kita taruh di media sosial karena biar orang itu tertarik dan ingin menyicipi produk kalian. Yang keempat itu media komunikasi. Cara media yang lagi populer itu adalah Instagram dan TikTok. Itu pasti kalian tahu lah. Banyak banget usaha-usaha yang udah memakai TikTok sebagai sarana buat promosiin. Terus yang kelima adalah sales channel. Nah, itu sales channel itu bagaimana konsumen itu bisa dapat produk kalian. Caranya itu kalian bisa buka offline dan online. Kalau online kalian bisa di Tokopedia, Bukalapak. Atau kalau offline kalian bisa buka retail atau buka gerobak. Jadi seperti itu teman-teman. Wah, terima kasih banyak buat kalian karena sudah mau sharing-sharing informasi dan pengalaman kakak tentang PMW ini. Buat teman-teman, maaf nih, karena kita punya waktu yang cukup terbatas, jadi saya sudahi dulu bincang-bincang PMW kali ini. Semoga teman-teman semua terinspirasi dan pengen ikut PMW. Ditunggu ya teman-teman. Oh ya, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada kalian karena sudah menjadi pemateri dalam PMW ini. Sampai bertemu di lain waktu, Kak. Terima kasih Cynthia dan teman-teman. Semoga pengalaman dari kakak bisa menjadi pembelajaran untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di PMW tahun ini. Dadah. Buat teman-teman semua, Jangan lupa Ikut PKM Ikut PMW tahun ini.